Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Ukom Bidan, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini saya akan memberikan materi tentang cara menghitung usia kehamilan ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman bidan masih bingung cara buat menghitung usia kehamilan. Tuh. Ini juga penting ya buat uji kompetensi bidan. Oke? Jadi cara menghitung usia kehamilan itu teman-teman bidan sebenarnya itu ada 4 cara teman-teman. Cara yang pertama akan kita bahas. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube Official Bidan. Oke teman-teman? Nah yang pertama caranya yaitu quickening. Udah pernah dengar belum teman-teman quickening? Nah itu adalah cara menghitung usia kehamilan berdasarkan gerakan janin pertama dari keluhan yang ibu rasakan. Jadi misalkan nanti ibu hamilnya ditanya hari pertama mens terakhirnya kapan bu? Lupa. Nah, kebanyakan kan kita di kenyataannya seperti itu ya. Nah kita caranya bisa dari quickening atau gerakan janin pertama. Itu dibagi 2 teman-teman caranya. Dilihat dari primi dan multigravidanya. Jadi kalau ibu yang primigravida itu mulai ada gerakan janin itu 18 sampai 20 minggu. Terus kalau yang multigravida itu usianya di 16 sampai 18 minggu gerakan janin pertama yang dirasakan. Itu yang harus diingat ya teman-teman. Ini pastinya gitu. Jadi yang teman-teman harus ingat primi 18 sampai 20, kalau multi lebih mudah, lebih cepat ya gerakan janin yang dirasakannya itu 16 sampai 18 minggu. Nah, gimana sih caranya? Cara ngitungnya gitu kan. Oke, ini saya kasih contoh soal, udah saya tulis ya teman-teman. Nah, nih contoh soalnya. Oke. Saya bacakan ya. Nyonya Z, usia 26 tahun, G1 P0 A0, datang ke PMB pertama kali dengan keluhan sakit kepala. Hasil anamnesis, ibu lupa HPHT. Pemeriksaan fisik, TTV dalam batas normal, dan gerakan janin sudah dirasakan ibu sejak 1 bulan yang lalu. Berapakah estimasi usia kehamilan ibu berdasarkan quickening? Yang A 14 sampai 16 minggu, yang B 16 sampai 18 minggu, yang C 18 sampai 20 minggu, yang D 20 sampai 22 minggu, yang E 22 sampai 24 minggu. Ayo teman-teman, udah bisa belum cara menghitungnya? Oke, langsung aja kita jawab ya teman-teman. Nah, ini dia cara menghitungnya teman-teman. Jadi, dari soal tadi teman-teman, kita garis bawahi dulu. Oke, soal tadi kita garis bawahi ya teman-teman. Ingat kata kunci, dia nanya estimasi usia kehamilan ya teman-teman, berdasarkan quickening. Oke. Dan dia bilang sudah dirasakan ibu sejak 1 bulan yang lalu gerakan janinnya. Jadi dia kata kuncinya adalah 1 bulan yang lalu dia sudah merasakannya ya teman-teman. Maka jawaban di sini seperti ini teman-teman. 1 bulan sama dengan 4 minggu ya teman-teman. Karena dia adalah primi. Kok bisa tahu nih primi dari mana? Nah ini dia masih G1 P0 A0 teman-teman. Jadi dia masih primi ya. Oke, karena primi tadi rumusnya 18 sampai 20 minggu ya teman-teman. Nah, karena dia merasakan 1 bulan yang lalu, berarti dia 1 bulan yang lalu kan yang dia rasakan. Nah, sedangkan rumusnya gerakan janin pertama kali kalau primi dirasakan 18 sampai 20 minggu. Berarti kalau 1 bulan yang lalu usia kehamilan dia sekarang berapa? Berarti ditambah 4 minggu kan? 1 bulan sama dengan 4 minggu. Jadi 18 minggu ditambah 4, 20 minggu ditambah 4. Estimasi usia kehamilan ibu hamil Nyonya Z ini adalah 22 sampai 24 minggu. Gitu teman-teman. Oke, udah paham kan teman-teman? Kita selanjutnya ke
cara nomor 2 untuk menghitung usia kehamilan ya teman-teman. Nah, ini cara yang kedua ya teman-teman untuk menentukan usia kehamilan, yaitu yang kedua bisa berdasarkan dengan McDonald ya, dengan tinggi fundus uteri yang kita ukur dari McDonald teman-teman. Jadi untuk menentukan tinggi fundus uterinya yang normal tapi ya teman-teman, jadi kita bisa tahu usia kehamilan syaratnya tinggi fundus uterinya yang normal, yaitu usia dari usia kehamilan 20 sampai 36 minggu. Rumusnya, kalau yang diketahui usia kehamilan dan pertanyaan di soal adalah tinggi fundus uterinya, maka usia kehamilan ditambah 2 cm. Tapi kalau misalkan yang ditanyanya adalah usia kehamilan dalam minggu, maka rumusnya adalah TFU dikurang 2 cm. Jadi teman-teman ngapalinnya salah satu aja biar enak. Kalau yang TFU usia kehamilan tambah 2 cm. Berarti kalau yang nyarinya usia kehamilan kebalikannya, berarti dikurang 2 cm gitu. Contohnya saya kasih contoh. Contohnya misalkan di soal itu diketahui tinggi fundus uteri ibu 30 cm. Berapakah usia kehamilan ibu? Berarti usia kehamilannya adalah tinggi fundus dikurang 2 cm. Tadi tinggi fundusnya 30 dikurang 2 cm. Berarti usia kehamilannya dalam minggu ya adalah 28 minggu. Gitu teman-teman. Kalau yang diketahui usia kehamilan, ibu usia kehamilannya 24 minggu. Tentukan tinggi fundus uterinya, berarti tinggi fundusnya 24 ditambah 2 cm, berarti TFU-nya 26 cm. Gitu teman-teman, paham ya? Gampang kalau dengan cara McDonald mah, bisa cuma ditambah sama dikurang 2. Oke, selanjutnya kita ke cara nomor 3 untuk menghitung usia kehamilan ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara nomor 3 yaitu berdasarkan dari HPHT teman-teman. Sebenarnya inilah yang agak panjang rumusnya teman-teman untuk menentukan usia kehamilan ini. Nah, kalau yang ini rumusnya yaitu berdasarkan hari pertama, haid terakhir ya teman-teman, HPHT. Usia kehamilan sama dengan tanggal datang, maksudnya tanggal datang ketika ibu ke fasilitas kesehatan, bisa ke PMB, ke puskesmas, ataupun ke rumah sakit, di mana si ibu lupa dengan di mana ibu sudah tahu HPHT-nya, kita mau menghitung usia kehamilan. Kalau misalkan di vaskes kan biasanya kita udah ada lingkaran buat menghitung usia kehamilan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan alat itu nggak ada, kita bisa nih ngitung sendiri. Nah, ini dia rumusnya ya. Tanggal datang ibu ke vaskes ya. Kemudian dikurang tanggal HPHT. Tanggal hari pertama haid terakhirnya. Kemudian ditambah bulan datang dikurang bulan HPHT-nya dikali 41/3. Jadi sebenarnya ini namanya rumus 41/3 teman-teman. Contoh nih, saya kasih contoh ya biar mudah. Diketahui di soal itu hari pertama haid terakhirnya tanggal 15 Juni 2020 teman-teman. Terus dia datang ke PMB atau ke fasilitas kesehatan itu tanggal 27 bulan 12 2020. Berapa usia kehamilannya? Pertanyaannya di soal, maka jawabannya adalah usia kehamilan sama dengan tanggal datang tanggal 27 ya teman-teman. Terus dikurangin tanggal HPHT tanggal 15 ya teman-teman. Ditambah bulan datangnya bulan 12 nih ya teman-teman. Bulan datang bulan 12. Terus bulan HPHT bulan 6 teman-teman. Jadi 12 dikurang 6 dikali 41/3. Udah paham ya teman-teman dari mana angka-angkanya? Kemudian 12 ini dalam hari teman-teman. Karena kan ini tanggal datang, tanggal kan hari. Bulan datang sama bulan HPHT, berarti dalam bulan ya.
27 dikurang 15, 12 dalam hari. 12 dikurang 6 bulan, 6 dalam hari. Jadi 6 bulan dikali 4 1/3 ya teman-teman. Jadi awas jangan salah, ada yang dalam hari dan ada yang dalam bulan, karena yang satu tanggal dan yang satu bulan. Oke teman-teman, paham? Nah 12 hari, nah yang dikaliin 4 1/3 itu hanya yang bulan. Hari tidak dikalikan, hari tetap aja sampai bawah, tapi yang bulan saja yang dikalikan 4 1/3. Ya, dalam rumus matematika juga, tambah kali bagi yang diduluankan adalah yang kali. Jadi yang dikali hanya yang 6 sama 4 1/3 ya teman-teman. Oke, biar jelas saya buletin di sini. Nah, oke. 4 1/3. Jadi 6 bulan dikali 4 1/3. Cara menghitungnya 6 dikali 4 ditambah 6 dikali 1/3. Nah kalau sudah dikali ini maka dia nanti hasilnya berubah jadi minggu. Udah bukan bulan lagi teman-teman, oke? Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24 minggu. Oke, ditambah 6 dikali 1, 6 dibagi 3, 2. Dalam minggu, 2 minggu. Jadi 24 minggu ditambah 2 minggu, hasilnya adalah 26 minggu. 12 harinya tetap turun ke bawah ya teman-teman. Jadi 12 hari ditambah 26 minggu. Nah, kita bisa ngitung kan? 1 minggu sama dengan 7 hari. Maka 12 hari adalah 1 minggu 5 hari. Ditambah 26 minggu. Maka usia kehamilan yang ditanyakan adalah 27 minggu 5 hari. Ya kan teman-teman? Karena 26 minggu ditambah 1 minggu 5 hari. Jadi usia kehamilannya 27 minggu 5 hari. Kalau tidak ada di option jawaban, maka bisa kita bulatkan menjadi 27 sampai 28 minggu. Gitu teman-teman. Sampai sini sudah paham? Paham ya? Mudah loh ini. Nah, memang menghitung kehamilan ini agak rumit ya teman-teman, bukan agak rumit juga sih, jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi ketika nanti pas lagi UKOM ada pertanyaan tentang usia kehamilan, teman-teman kerjainnya belakangan aja, tunggu sisa waktu, karena nanti menghabiskan banyak waktu. Apalagi kalau yang diketahui mencarinya berdasarkan HPHT ini gitu kan rumusnya aja panjang gitu, cara menjabarkannya panjang, jadi nanti kehabisan waktu. Jadi mendingan dicarinya belakangan. Ingat, tips dan trik lulus UKOM adalah cari soal yang mudah untuk dikerjakan duluan. Oke, selanjutnya kita bahas untuk menentukan usia kehamilan yang keempat teman-teman. Nah, ini cara yang keempat ya teman-teman, pejuang UKOM bidan. Cara menentukan usia kehamilan yaitu dengan tinggi fundus uteri. Saya tulis 4 ya di sini ya. Aduh, sulit. Oke. Nomor 4 ya teman-teman. Aduh, keluar dia. Nomor 4 ya teman-teman. Jadi menentukan usia kehamilannya berdasarkan tinggi fundus uteri. Yang pertama, kalau tinggi fundus uteri ibu 3 jari di atas simpisis, berarti usia kehamilannya 12 minggu. Kemudian kalau tinggi fundus uterinya setengah simpisis pusat atau pertengahan pusat dan simpisis, itu umur kehamilannya 16 minggu. Kalau 3 jari di bawah pusat itu umur kehamilannya 20 minggu. Setinggi pusat itu usia kehamilannya 24 minggu. 3 jari di atas pusat itu umur kehamilannya 28 minggu. Dan kalau setengah pusat prosesus sifoideus atau pertengahan antara pusat dan PX itu adalah 32 minggu. Dan kalau yang setinggi PX itu 36 minggu dan 40 minggu dia turun lagi 4 cm di bawah PX. Paham ya teman-teman? Kalau yang ini caranya harus dihafal. Jadi cara menghafalnya biar mudah, yang paling diingat adalah yang setinggi pusat. Nah, setinggi pusat ini 24 cm teman-teman. Pokoknya teman-teman ngapalinnya setinggi pusat 24
minggu, berarti kok 24 cm, maaf teman-teman. Kalau setinggi pusat itu 24 minggu. Terus cara untuk menghitungnya itu setiap minggunya ditambah 4 ya, tambah 4. Jadi kalau misalkan kita mau mudahnya 24 minggu sepusat, berarti kalau kita kurangin 4, 20 minggu, itu otomatis dia 3 jari di bawah pusat gitu kan. Kalau kita mau nambahin 4 jadi 28 minggu, berarti tingginya makin naik lagi nih, jadi 3 jari di atas pusat. Jadi cara ngapalinnya pokoknya habis 3 jari di atas, pertengahan, 3 jari di bawah, sepusat, di atas lagi, pertengahan, se-PX, baru pas 40 minggu dia turun lagi. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sudah paham ya? Jadi untuk menentukan usia kehamilan tuh ada 4 cara. Ya teman-teman bidan, pejuang UKOM semua, semoga bisa paham penjelasan yang saya kasih hari ini. Semangat terus berjuang untuk uji kompetensi bidan tahun 2021. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.